Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan akan memperkuat kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru. Rupiah kembali tergerus hingga menembus level Rp17.700 per dolar. Kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Angka pertama adalah nilai tukar rupiah pada Mei 2026 yang bergerak melemah menjadi 17.600-an per dolar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sebesar 37 poin maupun 0,21% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Angka kedua menunjukkan bahwa hampir setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia bangun pagi bekerja keras, namun tetap merasa kondisi finansial mereka tidak mengalami kemajuan. Kedua angka tersebut tampak berbeda karena ada angka pertama berkaitan dengan makroekonomi nasional, sedangkan angka kedua berkaitan dengan kehidupan pribadi. Namun kita cermati secara objektif, keduanya sebenarnya saling berhubungan dan memiliki akar permasalahan yang sama, yaitu kekeliruan dalam cara berpikir mengenai uang dan krisis. Melainkan sebuah undangan untuk melihat kondisi rupiah hari ini, bukan hanya sebagai cerita berita ekonomi yang dikonsumsi secara sekilas, melainkan sebuah cermin mengenai suatu negara dan individu di dalamnya yang merespon sebuah tekanan. Banyak orang percaya bahwa kondisi ekonomi dipengaruhi oleh nasib. Mereka berasumsi bahwa negara maju berhasil karena beruntung memiliki sumber daya. Orang kaya sukses karena memiliki modal sejak awal, dan rupiah melemah karena sudah menjadi takdir. Jika selama ini Anda berpikir demikian, hal tersebut dapat dimaklumi karena pola pikir seperti ini memang sudah lama tertanam di masyarakat. Namun pada kenyataannya, ekonomi bukan masalah nasib, kekayaan bukan sebuah kebetulan, dan pelemahan rupiah bukan sekedar kutukan global yang harus diterima tanpa tindakan. Peristiwa ini memiliki sistem, pola, serta hukum yang bekerja di baliknya. Hal ini serupa dengan matematika yang dimana hasilnya dapat diprediksi apabila rumusnya dipahami. Untuk memahami fenomena yang seringkali terjadi pada rupiah hari ini, kita perlu membaca dua lapisan sekaligus, yaitu lapisan ekonomi yang kasat mata serta lapisan yang lebih dalam mengenai energi kolektif suatu bangsa. Berdasarkan data historis sepanjang Mei 2026, pelemahan nilai tukar rupiah terjadi secara bertahap namun konsisten. Pada awal bulan tepatnya 4 Mei 2026, rupiah masih bertahan di level 17.368 per dolar Amerika Serikat, sebelum akhirnya merosot tajam dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu. Fenomena ini bukan fluktuasi biasa melainkan sebuah tren, dan setiap tren pasti memiliki penyebab. Dari faktor eksternal, tekanan yang datang bertubi-tubi, rupiah tertekan saat dolar Amerika Serikat menguat karena investor fokus pada kemungkinan pergeseran kebijakan moneter yang lebih ketat. Ketika Bank Sentral Amerika Serikat memperketat kebijakan, dolar akan menguat secara global sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah otomatis akan tertekan. Pada saat yang sama, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran turut memperparah sentimen negatif global, sehingga depresiasi nilai tukar rupiah menjadi semakin dalam. Konflik geopolitik semakin membawa efek ganda, yaitu lonjakan harga minyak dan larinya investor global ke aset yang dianggap aman, yang kemudian menyebabkan pasar negara berkembang seperti Indonesia pun ditinggalkan. Terdapat permasalahan struktural yang belum terselesaikan. Investor mulai meragukan keberlanjutan fiskal akibat rendahnya rasio pajak Indonesia, yang mana rasio penerimaan negara terhadap PDB turun sangat tajam menjadi hanya 9,3% pada triwulan pertama tahun 2026. Angka ini merefleksikan hal yang lebih dalam daripada sekedar pencapaian pajak, karena mencerminkan ketidakpercayaan struktural antara negara dan warganya dalam konteks produktivitas ekonomi formal. Rupiah mencatat pelemahan sebesar 5,5% secara years to date, dan posisi ini hanya lebih baik daripada lira Turki serta rupiah India. Di antara sesama negara Asia Tenggara, posisi rupiah tergolong sebagai yang paling tertekan. Pada titik inilah terjadi antara kondisi makroekonomi dan filosofi penciptaan kekayaan yang lebih luas. Terdapat satu hukum paling fundamental yang bekerja di semesta ini, dan hukum tersebut berlaku bagi setiap individu maupun negara. Ketika segala sesuatu bergerak dan memancarkan getaran, termasuk pikiran dan pasar keuangan, hal ini bukan sekedar metafora melainkan mekanisme nyata. Ketika sentimen investor bergeser menjadi menghindari risiko, ketakutan menjadi lebih besar daripada optimisme, dan lebih banyak pihak memilih untuk keluar daripada masuk, maka dinamika kolektif tersebut akan dilakukan tercermin pada angka bursa saham. Indeks harga saham gabungan melanjutkan koreksi sebesar 3,46% dan ditutup dengan level Rp6.370, yang disertai dengan peningkatan volume penjualan. Sebanyak 612 saham melemah, sedangkan hanya 112 saham yang mengalami penguatan. Tekanan jual yang masih membuat mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia terjebak ke dalam zona merah, yang mana sebanyak 532 saham mengalami pelemahan. Mengapa pergerakan rupiah dan IHSG selalu beriringan? Mekanisme berlangsung secara berlapis dan saling mengunci. Pertama, investor asing memegang saham Indonesia mengalami kerugian ganda saat rupiah melemah karena nilai portofolio mereka dalam satuan dolar Amerika Serikat menyusut meskipun harga saham tidak berubah, sehingga mendorong terjadinya pelarian modal.
Yang kedua adalah tekanan pada rupiah memicu spekulasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang berdampak pada penurunan minat investor saham domestik, sebab suku bunga yang tinggi membuat instrumen obligasi lebih menarik daripada saham. Yang ketiga adalah korporasi yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat harus menanggung beban yang lebih berat karena biaya operasional meningkat, margin keuntungan tergerus dan prospek laba meredup. Hal ini tercermin dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara tenor acuan 10 tahun menjadi 6,8%. Serta peningkatan kredit default swap Indonesia tenor 5 tahun yang mencapai 89,53 basis point. Nilai CDS yang tinggi merupakan indikator bahwa pasar global meminta kompensasi lebih tinggi untuk menanggung risiko berinvestasi di Indonesia. Ini adalah kondisi psikologis yang sedang terbentuk oleh pasar, dan selama kondisi belum berubah, maka hasilnya pun akan tetap sama. Bank Indonesia menghadapi dilema yang nyata. Dilema ini merupakan contoh dari hukum polaritas, yang mana setiap situasi selalu memiliki dua sisi dan di dalam setiap masalah selalu bersembunyi benih solusinya. Pasar modal saat ini menanti keputusan krusial mengenai apakah Bank Indonesia akan mempertahankan BI rate di level 4,75% atau menaikkannya menjadi 5% demi membendung depresiasi yang semakin dalam. Setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing. Langkah menaikkan suku bunga dapat menstabilkan mata uang namun berisiko menekan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya menahan suku bunga dapat memberikan ruang bagi ekonomi real, namun membuat rupiah berpotensi terus melemah. Inilah polaritas yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran, bukan dengan kepanikan maupun pengabaian. Chief Ekonomis BRI Dana Reksa Sekuritas, Helmi Kristanto, menyampaikan bahwa berdasarkan metrik Purchasing Power Parity dan Real Effective Exchange Rate, nilai rupiah saat ini sudah semakin undervalue. Tekanan eksternal yang terus bertahan mengindikasikan bahwa pelemahan ini mungkin tidak lagi semata-mata disebabkan oleh mispricing, melainkan dapat menandakan adanya pergeseran bertahap pada keseimbangan struktural nilai rupiah. Dengan kata lain, ini bukan sekedar masalah teknis jangka pendek, melainkan ada hal mendalam yang perlu dibenahi. Kehidupan ekonomi selalu bergerak pasang surut, dan tidak selalu berada di bawah untuk selamanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyatakan keyakinannya bahwa rupiah berpotensi kembali menguat setelah pemerintah melihat adanya aliran dana asing yang mulai masuk ke pasar obligasi Indonesia. Pemerintah bahkan menyiapkan dana sebesar 2 triliun rupiah per hari untuk melakukan buyback SBN di pasar sekunder sebagai bentuk intervensi dalam menjaga stabilitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2026. Hal itu merupakan sebuah angka yang cukup baik di tengah tekanan global. Fundamental ekonomi domestik tidak hancur, meskipun gelombang sedang berada di bawah. Hal tersebut tidak berarti kapal ekonomi akan tenggelam. Namun hukum irama bukan merupakan alasan untuk bersikap pasif. Memahami bahwa keadaan akan membaik bukan berarti hanya duduk diam menunggu. Fase penurunan adalah saat paling krusial untuk berbenah dan bukan untuk berdiam diri. Justru pada saat gelombang sedang surut, inilah waktu terbaik untuk memperkuat fondasi agar posisi kita menjadi lebih kuat ketika pasang kembali. Pertanyaan praktis yang muncul adalah mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh individu ketika rupiah melemah dan IHSG mengalami koreksi. Langkah pertama dan paling mendasar adalah tidak bersikap panik. Kepanikan adalah sebuah kondisi mental terburuk yang dapat mempengaruhi keputusan finansial seseorang. Pihak yang panik cenderung menjual aset pada titik terendah, mengambil keputusan secara impulsif dan kemudian menyesal saat kondisi pasar kembali membaik. Langkah kedua adalah meningkatkan literasi finansial sesegera mungkin. Krisis merupakan sarana pembelajaran terbaik untuk memahami cara kerja nilai tukar rupiah, pengaruh inflasi terhadap daya beli, serta keterhubungan antara pasar obligasi dan pasar saham. Pengetahuan adalah aset yang tidak dapat dikurangi bahkan oleh pelemahan rupiah sekalipun. Langkah ketiga adalah melakukan diversifikasi, dengan tidak menyimpan seluruh aset finansial dalam satu wadah. Kepemilikan aset yang dinilai bergerak berlawanan dengan rupiah, seperti emas, reksadana berbasis dolar, atau aset produktif lainnya, dapat menjadi pelindung nilai pada masa sulit. Hukum sebab akibat selalu bekerja secara konsisten. Jika seseorang ingin menerima penghasilan yang lebih tinggi, serta ketahanan finansial yang lebih kuat, maka mereka harus mengevaluasi kualitas kerja, bentuk kontribusi dan solusi yang telah diberikan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Dalam kondisi ekonomi yang tertekan, pihak yang mampu bertahan bahkan tumbuh adalah mereka yang terus meningkatkan kompetensi dirinya, bukan mereka yang sekedar menunggu keadaan membaik. Penurunan nilai rupiah saat ini menempatkan sebagai mata uang dengan koreksi terdalam di antara negara-negara di kawasan Asia. Fakta tersebut perlu diketahui, namun bukan merupakan sebuah vonis permanen. Hal itu merupakan kondisi hari ini yang terus berubah, asalkan terdapat respon yang tepat dari seluruh pihak, meliputi pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan setiap individu yang hidup di dalam ekosistem ekonomi ini. Hukum-hukum kehidupan tidak berhenti bekerja hanya karena kondisi sedang sulit. Justru pada situasi seperti inilah hukum sebab akibat, hukum irama dan hukum polaritas bekerja secara lebih nyata. Faktor yang menentukan posisi Anda ketika saat ini dalam kondisi kembali membaik bukanlah situasi hari ini, melainkan pilihan tindakan yang diambil di tengah seluruh tekanan yang ada. Rupiah dapat melemah dan IHSG dapat terkoreksi. Namun cara berpikir, belajar, serta merespon krisis berada sepenuhnya di bawah kendali, dan tidak ada depresiasi yang dapat melemahkan hal tersebut.